Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar PPME Al-Ikhlas yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala, di majelis yang mubarak ini, untuk kita bersama-sama mengisi ayyam Ramadan, hari-hari Ramadan kita, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengisi layali Ramadan kita dengan qiyam Ramadan. Setelah kita melakukan tadarrus Al-Quran, kita lanjutkan dengan kajian keagamaan sampai kita berbuka puasa, dan insya Allah nanti setelah maghrib kita langsung buka dialog, biar waktu untuk tanya jawab cukup panjang. Barangkali masih banyak persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan, diklarifikasikan di majelis ini, dan kita akhiri dengan kegiatan salat tarawih berjamaah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang puasa dan ibadah sosial. Insya Allah besok di sela-sela khatmil Quran dan acara i'tikaf di masjid ini, antara berbuka dengan sholat tarawih, saya akan menguraikan tentang Lailatul Qadar. Para hadirin yang saya muliakan, para ulama sufi menyatakan diterima atau tidaknya satu ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat tergantung sejauh mana makna dari ibadah yang kita lakukan mampu lahir dalam keseharian kita, menjadi amaliyah keseharian kita. Kenapa demikian? Karena hampir semua ibadah mahdhah yang kita lakukan ini memiliki nilai-nilai moral yang ada di dalamnya, mengandung nilai-nilai ajaran keagamaan yang perlu untuk kita tanamkan, kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah-ibadah keagamaan, ibadah ritual keagamaan, ibadah mahdhah ini banyak mengandung makna-makna simbolik yang perlu kita terjemahkan dalam kehidupan nyata, sehingga nanti bisa kita lihat sejauh mana implikasi dari makna-makna sosial atau nilai-nilai moral, pesan-pesan moral yang ada di dalam simbol-simbol ibadah mahdhah itu ada dalam kehidupan nyata, menjadi praktek keseharian kita. Satu contoh, sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang kita lakukan ini sungguh luar biasa, mengandung makna tentang bagaimana kita membangun kebersamaan, mengikatkan diri dalam sebuah ikatan sosial. Ada 4 prinsip yang dapat kita breakdown dari prinsip-prinsip sholat berjamaah dalam bangunan sebuah organisasi, apapun organisasi itu. Mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, sampai organisasi besar yaitu sebuah negara. Kita tahu bahwa organisasi adalah
ikatan kesepahaman dari sekian orang yang ingin bersama-sama mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. Ada 4 prinsip dalam sholat jamaah. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah adanya kesatuan tujuan. Orang bisa sholat berjamaah itu kalau tujuannya sama. Ada 4 orang mau sholat isya, semuanya mau sholat isya, maka bisa dilaksanakanlah sholat berjamaah. Kalau tujuannya beda, tidak jadi sholat jamaah. Ada 4 orang datang ke masjid. Yang satu mau sholat duhur, yang satu mau sholat subuh qodhoan karena terlambat, yang satu mau sholat ghaib, sholat janazah misalkan, yang satu mau sholat gerhana matahari seumpama kebetulan ada gerhana. Tidak bisa terlaksana sholat jamaah karena yang 4 tersebut walaupun sama-sama ingin sholat, tujuannya beda-beda. Demikian satu organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, bahkan semua negara. Ini bisa dibangun kalau di situ berkumpul orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, tentunya sebelum sebuah organisasi ini dibangun, tujuannya dulu ditetapkan. Apa tujuannya? Inilah yang harus menjadi komitmen dari semua yang ada di dalamnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang diarahkan dalam mencapai tujuan tersebut. Ketika ada beberapa orang yang berkumpul dengan memiliki tujuan yang sama, maka terbentuklah sebuah organisasi. Insya Allah bisa dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian prinsip kedua apa? Ketika ada beberapa orang yang sepakat untuk melakukan kegiatan bersama, maka satu di antara mereka harus ditunjuk menjadi imam. Makanya dalam sholat jamaah itu ada imam, ada makmum, nanti ada yang iqamah, beri abah. Kalau sholat jamaah akan dimulai, ditunjuklah seorang imam. Bagaimana menunjuk imam? Kalau dalam sholat jamaah jelas aturannya. Ya ummul qaum aqra'uhum Qur'anan, yang jadi imam yang paling bagus bacaannya. Kalau sama-sama bagus bacaannya gimana? Fa'alamuhum sunnatan, yang paling pintar hadisnya, paling ngerti hukum, paling paham fikih. Kalau sama-sama pintarnya bagaimana? Fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Kalau sama-sama tuanya bagaimana? Fa'aqdamuhum hijratan, yang paling awal ada di situ. Senioritas. Jadi urut-urutannya kalau sholat berjamaah berarti pertama ini kalau kita breakdown dalam sebuah organisasi yang harus dijadikan acuan untuk mencari imam, yang pertama adalah orang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kemampuan. Ini kriteria pertama, mohon maaf, bukan persoalan senioritas. Itu masuk pada wilayah ketiga dalam sholat berjamaah. Pertama adalah orang yang memiliki kemampuan, memiliki integritas, memiliki komitmen. Kalau dalam sholat jamaah berarti orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi penanggung bacaan-bacaan makmum. Ketika makmum tidak sempat membaca, kenapa harus orang yang paling mengerti? Karena dialah yang akan menggerakkan roda ini. Kalau sama-sama pinternya bagaimana? Pinter reporter. Berarti naik yang kedua, ya, baru di situ kalau dalam jamaah tadi mulai Quran sunnah, jadi sama-sama pinternya, baru naik berikutnya yang paling sepuh usianya. Kalau sama-sama sepuhnya, yang paling awal di situ. Jadi cari pemimpin itu tidak selamanya kalau di desa ya, di kampung kita di Indonesia putra daerah, tidak selamanya. Fanatisme putra daerah yang kadang-kadang menutup dari kepentingan yang lain ini tidak bagus juga. Semata-mata karena putra daerah dipaksakan untuk dipilih jadi pemimpin, padahal tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki integritas. Itu cara memilih yang salah. Ini ada pemimpin yang harus dipilih dulu. Ya, kalau pemimpin itu paling tidak 3 hal kalau dalam konteks sosial. Kober, pinter, bener. Ya,
kober pinter bener, atau pinter bener kober, terserah sudah. Ya, itu bahasa Indonesianya begitu. Apa kober itu? Sempat, memiliki waktu, meluangkan waktu. Ya, pinter, tapi pinternya juga harus bener. Pinter bener tidak kober, nggak bisa, nggak jalan. Pinter orangnya, tapi nggak kober, nggak ada waktu untuk ngurusi, nggak mau meluangkan, ya nggak jalan. Ya, kober pinter tapi tidak bener, bahaya. Ya, kacau, bahaya. Ya, bener tapi tidak pinter, ya, macet juga. Bener sih, orangnya bener, jujur, bagus, baik, tapi tidak pinter, ya nggak punya kreativitas, tidak punya inovasi. Mau diapakan umat itu? Ya. Kriteria 3 ini. Kalau memilih pemimpin. Nah, kalau kita ambil jamaah tadi itu contohnya. Nah, imam ini harus imamun muta'un. Ketika dipilih satu orang menjadi pemimpin dalam sholat jamaah, maka siapapun yang ditunjuk untuk menjadi imam itu mengikat untuk ditaati. Harus ditaati oleh semua makmum. Tidak bisa makmum kemudian berlagu. Imamnya hanya mengerti kitab Fathul Qorib. Saya menguasai Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in itu di atasnya Fathul Qorib. Saya lebih pintar daripada imam. Nanti kalau imam rukuk saya sujud saja. Rusak itu sholat berjamaah, itu rusak. Jadi sholat berjamaah itu kalau sudah ditunjuk satu orang menjadi imam, maka imam ini mengikat untuk diikuti oleh semua makmum. Kalau imam rukuk, makmum harus rukuk. Kalau imam sujud, makmum harus sujud. Cuma persoalannya kapan imam itu diikuti. Nah, ini ada prinsip yang ketiga. Apa? Ada aturan main yang disepakati bersama. Ini dari sholat jamaah. Ini satu contoh sebelum kita ke puasa. Dari sholat. Ada aturan main yang disepakati bersama. Apa maksudnya? Kalau imam itu berjalan di atas aturan, itu yang wajib ditaati. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Makmum ikut takbir. Setelah itu imam diam sejenak, jangan langsung baca Fatihah. Membaca doa iftitah, beri kesempatan makmum untuk juga membaca doa iftitah. Baru imam membaca Fatihah dengan suara yang agak keras, yang banter, ngukur kapasitas makmum. Makmum diam, tidak usah baca iftitah lagi, dengarkan bacaan imam. Setelah itu amin bersama-sama. Setelah amin, diam dulu imam sejenak. Beri kesempatan makmum membaca Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Fatihah, baru imam membaca surah, sehingga di situ makmum sudah mendengarkan bacaan imam. Kalau ritme ini diikuti dengan baik, imam wajib ditaati. Tapi kadang-kadang ada imam nakal. Ada. Seharusnya imam itu sujud, malah rukuk. Atau seharusnya imam itu rukuk tapi sujud. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa jadi karena lalai, bisa jadi karena pikirannya terlalu banyak yang dipikir sehingga lupa. Ada aturannya dalam salat berjamaah itu. Kalau imam lupa, apa yang harus dilakukan makmum? Makmum wajib mengingatkan imam. Bagaimana cara makmum mengingatkan imam? Makmum mengingatkan imam dengan membaca, kalau laki-laki, Subhanallah, tujuannya zikir. Jangan hanya punya tujuan mengingatkan imam, harus tujuannya zikir. Zikir. Apa maksudnya? Mengingatkan pemimpin yang salah itu bukan persoalan suka dan tidak suka, tetapi ingin mengembalikan kepada aturan main yang disepakati bersama. Makanya di situ zikir biar kembali kepada Allah. Kalau perempuan pakai tepuk tangan. Ya, begini. Ini yang bagian punggungnya, ini dengan telapak tangannya. Jangan begini, kalau ini tepuk pramuka ini main. Batal ini ya, harus begini. Tapi niatnya juga ya mengingatkan terhadap imam, karena jangan pakai suara. Kalau imam sudah kembali kepada relnya, imam harus diikuti lagi. Kalau imam nakal tidak mau kembali, maka makmum boleh berpisah dengan imam. Namanya mufaraqah, tapi tetap sholat, bukan tidak sholat. Cuma kalau imam sudah mengimami sesuai dengan ritme, sesuai dengan aturan main yang ada dari awal sampai akhir,
jangan coba-coba imam itu diturunkan di tengah jalan. Kacau sholat jamaah itu. Ya, begitu dapat 2 rakaat kok imamnya mau diganti. Rusak sholat itu. Selesaikan imam itu pada masa periode dari takbir sampai assalamualaikum. Ya tergantung masa periodenya. Apa 5 tahun, apa 4 tahun, apa 10 tahun, apa 20 tahun. Itu kalau bisa kita breakdown luar biasa. Artinya ini sekedar contoh Bapak Ibu sekalian. Setiap ibadah itu punya nilai sosial. Intinya apa? Diterima atau tidaknya ibadah kita itu kalau kata ulama-ulama sufi sangat tergantung sejauh mana nilai-nilai sosial dalam ibadah itu, pesan-pesan moral dalam ibadah itu lahir dalam kehidupan nyata. Kita sih sholatnya berjamaah, tapi di luar tidak pernah jamaah. Tidak menghargai persatuan, kesatuan, tidak mau berorganisasi yang baik, tidak taat kepada pimpinan. Nah ngapain waktu sholat kok ikut imam? Kalau mau membangkang. Ini aturan-aturan main. Puasa juga demikian. Puasa ini syarat dengan nilai-nilai sosial. Makanya dari awal udah kita sampaikan, tujuan puasa bukan lapar, bukan haus. Tetapi ini adalah media bagaimana menjadi madrasah, menjadi sekolah, menjadi tempat pendidikan yang melatih kita semua. Apa nilai-nilai sosial atau pesan-pesan moral yang diajarkan oleh puasa? Pesan-pesan moralnya pertama, puasa mengajarkan kita kedisiplinan. Ketika puasa, makanan sudah siap, perut lapar tapi belum waktunya, tahan dulu. Kita disiplin, nunggu waktu. Mulai kapan? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau fajar sudah terbit, walaupun kita makan belum selesai, berhentilah, jangan dilanjutkan. Makanya kalau di Indonesia itu dikasih aba-aba yang dinamai imsak 10 menit sebelum subuh. Memang bukan dari situ kita memulai puasa, tapi itu lampu kuningnya biar orang sudah mempersiapkan diri. Kalau urusan makan itu mendingan, paling-paling tidak minum. Ini pernah saya barat hari pertama di sini ini. Jadi habis makan saya masih diam, saya kemudian masih nulis, masih ngetik. Karena gak ada aba-aba. Ternyata begitu mau minum dilihat sudah subuh. Kebiasaan di Indonesia, telinga kita masih mendengar imsak, masih mendengar ngaji dan lain sebagainya. Sebelum adzan masih ada sholawat. Jadi aba-abanya banyak. Ternyata di sini telinga kita ada dengar apa-apa. Ya harus ngincang jam terus itu kita perhatikan gitu. Iya. Harus disiplin, tapi di sini lebih baik. Disiplinnya sudah ada yang ngatur sendiri. Nah itu lampu kuning itu perlu. Kalau urusan makan nasi sih lumayan. Yang susah ini kalau kumpul istrinya. Begitu lihat waktunya, loh kok belum selesai, tahu-taunya waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai harus dicabut. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan apa yang akan terjadi? Kita akan kena denda. Memerdekakan budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tambah berat lagi itu. Mau semalam aja tidak kuat, apalagi 2 bulan berturut-turut gitu. Ya. Tapi yang tidak kuat itu kalau ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, puasa dan puasa sama saja gitu ya. Nah, ini yang puasa mengajarkan kita kejujuran. Ketika puasa, bisa saja kita waktu berkumur 200 mili, 100 mili kita telan, yang 100 mili kita tumpahkan. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Kenapa? Karena kita menyadari puasa kita takut batal. Lo nggak ada orang tahu. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Mulai terbangun kesadaran transendental. Cuma sangat disayangkan ketika sikap yang seperti ini hanya lahir pada saat kita berpuasa. Di luar puasa dilupakan. Apakah di luar puasa kita tidak sadar lagi kalau Allah juga pasti tahu dengan apapun yang kita kerjakan. Kalau Allah pasti mengerti dengan apapun yang kita amalkan. Kalau Allah juga Maha mengetahui dengan apapun yang kita lakukan. Mengajarkan kejujuran. Puasa melatih kesabaran. Berarti nilai-nilai pesan-pesan moral di balik ini harus lahir dalam kehidupan. Diterima atau tidaknya puasa kita sangat tergantung sejauh mana kedisiplinan kita bertambah di luar puasa. 1 bulan ini hanya pendidikan melatih kita bagaimana kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Bagaimana kesabaran kita bertambah, ketabahan kita bertambah. Puasa ini juga mengandung pesan persamaan. Maka diterima
atau tidaknya puasa kita juga sangat tergantung sejauh mana pesan kebersamaan yang diajarkan oleh puasa menjadi keseharian kita. Dari mana pesan kebersamaan itu diajarkan oleh puasa? Pesan kebersamaan di dalam puasa, yang kaya, yang miskin, semuanya dari fajar sampai maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul istri. Kebersamaan, mengajarkan kebersamaan biar kita mampu merasakan yang dirasakan orang lain. Lah, ini prinsip pertama kebersamaan akan dibangun. Kebersamaan bisa dibangun, bisa dijaga dengan baik kalau kita sudah mampu merasakan orang lain sebagai bagian daripada kita. Karena yang bisa mengacaukan kebersamaan, kalau kita menganggap sekat-sekat sosial yang terjadi, yang dibikin oleh manusia itu sendiri dijadikan sebagai jurang pemisah antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Padahal ingat, kita disatukan oleh akidah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara-saudara kita semua. Tidak pandang bulu dari mana asal usulnya, dari mana negaranya, seperti apa warna kulitnya, seperti apa tampangnya, seperti apa status sosialnya. Dengan puasa semuanya tidak ada bedanya. Yang muslim semuanya merasakan lapar. Ini biar ada sebuah kesatuan yang diikat oleh keimanan, diikat oleh tauhid, sehingga tauhidul ibadah bagaimana mengarah menjadi tauhidul ummah. Kesatuan pola ibadah itu menjadi mengarahkan kita pada kesatuan persatuan umat. Persatuan dan kesatuan itu akan terjalin kalau kita jangan memandang aspek yang beda, tapi kita cari titik temunya. Kalau bedanya yang dilihat, semuanya beda. Semuanya beda. Sama-sama Islamnya, betul. Tapi saya Indonesia, dia Turki, dia Maroko, udah terpisah sudah. Dia dari Suriname, dia dari sini. Sama-sama bekas jajahan Belanda. Saya Indonesia, dia Suriname, beda sudah. Sama-sama Indonesia, dia Jawa, dia Aceh, dia Kalimantan, dia Sumatera. Sama-sama Jawa, iya tapi dia Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Sama-sama Jawa Timurnya, oh iya ini kabupatennya ini. Loh saya kabupaten, loh iya dia resmi, saya tidak. Atau sebaliknya, saya resmi, dia tidak. Kalau itu yang dicari, tidak selesai persatuan itu. Sama-sama resminya, loh iya tapi saya juragan, dia itu hanya pegawai, karyawan. Kebersamaan yang diajarkan puasa ini harus mengajarkan kepada kita bagaimana memandang orang lain, jangan dari sisi perbedaannya, tetapi dari manapun mereka berasal, kemana tujuannya, seperti tadi yang digambarkan oleh sholat itu. Ini yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Ada kebersamaan, ada kebersamaan. Dengan rasa lapar yang kita rasakan, itu bukan lapar tujuannya. Untuk apa? Bagaimana lapar yang kita rasakan itu mampu mengetuk hati kita, biar kita mampu bisa merasakan laparnya orang yang lapar, yang laparnya bukan karena berpuasa, tapi laparnya karena kadang-kadang ada keterbatasan dari sumber-sumber ekonomi yang harus dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Makanya di dalam puasa ini, dengan rasa lapar yang kita rasakan, kita diketuk punya kepedulian kepada orang lain, mau berbagi. Disinilah kemudian di dalam puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Itulah bentuk konkret dari kepedulian sosial. Itulah bentuk konkretnya puasa ini, jalinan membangun komunikasi antara seorang manusia dengan Tuhannya. Karena kita komitmen ini melaksanakan perintah agama. Tetapi makna dari puasa itu adalah bentuk konkret bagaimana kita peduli kepada orang lain. Disitulah di bulan puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dan bahkan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apa tujuannya? Sudah pernah saya uraikan. Ini untuk menekan perbedaan, mencari sisi kebersamaan. Kalau puasa menjadikan orang yang kenyang, orang yang berkecukupan,
biar merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang sering kelaparan. Maka sedekah dan infak menjadikan orang yang lapar, orang yang sering kekurangan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang berkecukupan. Ini tujuannya memperpendek jarak biar kita semua membangun dan mengembangkan kebersamaan. Luar biasa maknanya. Ya kalau puasa hanya sekedar haus, lapar, kemudian nilainya tidak lahir dalam kehidupan sehari-hari, apa nilai tambahnya setelah kita berpuasa? Yang mana yang tambah baik dari diri kita? Disinilah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diajarkan itu nanti diterima atau tidaknya puasa yang kita lakukan itu sangat tergantung pada nilai-nilai ini, mampu apa enggak. Oleh karena itu sampai Rasulullah mengajarkan pentingnya sedekah, utamanya di bulan Ramadan. Man aftara as-sa'ima falahu mislu ajris sa'im min ghairi ayyanqusa min ajrihi shay'un. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia sama mendapatkan pahalanya dari orang yang berpuasa, dengan tanpa pahala orang berpuasa itu dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah, tradisi ini harus kita jaga dengan baik. Ada buka bersama. Bersyukurlah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi, untuk masak, untuk membawa sesuatu, dibagi dengan saudara-saudaranya. Ini kebersamaan. Luar biasa kalau kita berbuka di sini. Bayangkan dan bandingkan nikmatnya dengan sahur ketika kita di rumah. Jauh sekali. Jauh sekali. Saya yang tidak berkumpul dengan keluarga, jauh, ini sudah hampir 1 bulan meninggalkan keluarga. Di sini bersama dengan panjenengan terobati kebersamaan ini. Makan serasa enak. Kenapa? Apapun menunya, tetapi kebersamaan itulah ada keberkahannya. Tanpa kita terasa, luar biasa. Nah, ini adalah nilai-nilai sosial yang diajarkan di dalam ibadah Ramadan, menjaga kebersamaan. Lalu bagaimana caranya? Tadi, jangan memandang dari sisi perbedaannya, hargailah orang lain seperti apapun keberadaannya, pandang sisi baik yang dikerjakan oleh orang lain, nilai positifnya, jangan pernah melihat kekurangannya, biar kita tidak menganggap lebih baik daripada orang lain. Kalau masing-masing pihak memiliki cara pandang yang demikian, maka kebersamaan di dalam Ramadan ini akan menjadi kenyataan. Tidak hanya di Ramadan, tetapi akan mampu menjadi sikap kita menghargai perbedaan, mencari titik-titik persamaan untuk menuju tujuan bersama. Itu akan lahir dalam kehidupan nyata di luar bulan Ramadan. Luar biasa yang diajarkan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukan kecuali haus dan lapar, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Nilai-nilai dari puasa itu tidak pernah lahir. Puasa selesai, sombongnya tetap. Ada enggak? Ada? Tidak mampu menanamkan nilainya. Puasanya selesai, meditnya tambah parah. Kalau asalnya masih suka begini, sekarang puasanya selesai digenggam terus. Karena yang muncul di pikirannya bagaimana kerja ini dapatnya banyak. Dia udah lupa kalau suatu saat dia mati, tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya akan ditinggal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilainya. Puasanya selesai, jujurnya hilang. Kalau yang awalnya kita tidak mau korupsi minuman sedikit pun karena kita yakin pasti semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Begitu selesai puasa, kita kembali ke tempat kita berdagang, kita lupa lagi untuk menjaga kejujuran, kita lupa lagi untuk menjaga kedisiplinan. Itulah puasa, di mana dalam puasa itu tidak ada yang kita dapatkan kecuali